Indonesia Menyapa Siang. Ya, pendengar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku UMKM ini tentu merupakan hal yang penting karena ini bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi kerja serta memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan keuntungan. Jadi sekali lagi dengan memiliki SDM yang terlatih dan juga berkualitas, UMKM akan bisa lebih mampu bersaing di pasar dan juga mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik. Ini yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang pada hari ini. Seperti yang sudah kami infokan sebelumnya pendengar, siang ini kami akan menghadirkan perbincangan menarik, dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang kami akan soroti mengenai pendampingan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro. Seperti yang sudah saya highlight tadi ya, bahwa penting untuk bisa melihat seperti apa kemampuan SDM pelaku UMKM dan tentunya meningkatkan kualitas mereka para pelaku usaha UMKM ini untuk bisa bersaing dan bahkan bisa meningkatkan produktivitasnya, dan tentunya ini yang bisa memperluas jangkauan pasar dan tentunya kalau kita berbicara mengenai produktivitas tidak lain meningkatkan keuntungan. Nah, ini yang menarik pendengar karena kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Kementerian Koperasi dan UKM karena punya strategi yang banyak ya yang bisa dibagikan untuk Anda masyarakat pendengar Pro 3 RRI. Anda yang mungkin juga pelaku usaha, pelaku UMKM ingin juga menyoroti atau nanti bisa menanyakan langsung ya seperti apa sih sebetulnya untuk meningkatkan kualitas SDM. Anda bisa menghubungi kami nanti lewat line telepon pada saat interaktif berlangsung 0213523172, 0213844545 dan juga 0213866712. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 081399399888. Di Studio Pro 3 siang ini sudah bersama kami Pak Rusmin Dempuri, pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selamat siang Pak Rusmin. Selamat siang Mbak Luna. Kabarnya sehat selalu Pak Rusmin ya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Pak Rusmin ini juga termasuk yang memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM di berbagai daerah begitu? Iya, benar Mbak. Berarti ketemu banyak sekali pelaku UMKM ya Pak ya? Banyak benar. Berapa sih Pak? Berapa banyak sih pelaku UMKM di Indonesia nih Pak sekarang ini data Kementerian Koperasi? Kalau menurut data Kementerian Koperasi itu ada sekitar 62 juta ya pelaku UMKM. Tapi itu kan dipilah-pilah lagi sebagai di sektor usaha mikronya, kecilnya, menengahnya. Oke. Tapi terkait usaha mikro itu sendiri kurang lebih sekitar 99% lah dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia ini. Oke, sebelum jauh-jauh. Jadi ini beda ya Pak antara pelaku usaha mikro, kecil, UKM dan UMKM itu beda ya Pak ya? Beda. Oke. Apa bedanya? Bedanya itu dari klasifikasi usahanya Mbak, dari omsetnya ya. Di PP 7 itu sudah ada ya disebutkan berapa omset yang harus dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tergantung dari omset penjualannya ya. Omset dan oke. Itu bedanya ya. Beda. Tapi yang menjadi perhatian dari pemerintah, semua pasti dapat perhatian ini ya untuk peningkatan kualitasnya ya Pak ya, SDM ini. Dapat semuanya. Kita di Kementerian Koperasi sendiri kan kita juga ada dua deputi ya yang khusus menangani usaha mikro dan deputi yang menangani usaha kecil dan menengah. Oke. Jadi kalau siang ini kita hanya fokus untuk usaha mikro. Iya. Usaha mikro itu yang omsetnya berapa Pak?
Omsetnya sekitar 1 M-an lah ya. 1 miliar. Iya, 1 miliar. Itu per bulan? Iya, berbulan. Per bulan. Bulan atau per tahun ya. Itu maksimal ya berarti? Iya, maksimal. Oke. Berarti ini untuk apa namanya bisnis-bisnis apa awalan-awalan gitu Pak Rusmin? Iya, ya? bisnis rintisan lah ya, istilahnya ya. Yang banyak digeluti oleh masyarakat untuk terjun sebagai pelaku usaha mikro ya di sektor real lah. Iya. Jadi bisnis rumahan. Rumahan, gitu ya. iya. Kalau Kuliner. begitu untuk yang baru memulai usaha ini berarti kategorinya usaha mikro. Iya, mikro. Baru memulai usaha. Baru memulai usaha. Nah itu yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini siang ini yang akan kita bahas, pentingnya meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha mikro ya Pak Rusmin. Iya. Kenapa harus SDM ini memiliki memiliki tanggung jawab besar untuk ditingkatkan kualitasnya? Kita bicara mengenai SDM ini sekarang kan kita ada di era digital, Mbak. Jadi pengembangan SDM itu harus sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi yang sangat krusial ya sekarang. Yeah. Jadi pelaku UMKM yang melek teknologi informasi itu akan memiliki peluang membuka pasar yang lebih luas karena mereka dapat menawarkan produk yang dihasilkan melalui platform digital. Yeah. Namun juga dalam kenyataan kita tidak menutup mata bahwa masih banyak ya persoalan digital device atau kesenjangan-kesenjangan digital yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Jadi kalau menurut survei yang dilakukan Kata Data Insight Center pada bulan Juni 2020 bahwa UMKM seringkali mengalami kendala menjalankan usahanya terutama dalam menggunakan teknologi digital. Dan itu salah satunya karena kurangnya pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online. Oh gitu. Iya. Jadi dalam perkembangannya pelaku UMKM dari kalangan khususnya nih dari Gen X dan milenial malah mereka lah yang menguasai penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan harian usahanya gitu loh. Padahal pelaku usaha mikro belum tentu semuanya dari kalangan Gen Z ya? Ya belum tentu semuanya karena kan generasi X ini kan mereka kan juga punya impian juga untuk istilahnya mereka bisa bekerja, tapi kan pemerintah juga mendorong supaya generasi X ini bisa juga jadi pelaku wirausaha gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Rusmin, kita harus break dulu. Saya tertarik untuk menyoroti mengenai melek digital dulu. Ini salah satu poin yang ditekankan untuk peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro ya Pak Rusmin. Ditahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pendengar, Anda bisa ikut bergabung sekali lagi untuk Anda yang ingin menanyakan langsung seputar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui usaha mikro begitu ya. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon Pro 3. Kami akan segera kembali. Catatan peristiwa. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa pada 7 Desember 1957. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang beribu kota di Banda Aceh. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera, letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Aceh berbatasan dengan Teluk Benga di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Pengeboman Pearl Harbor merupakan serangan dadakan yang dilakukan Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AL Pearl Harbor, Hawaii. Peristiwa itu terjadi pada Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan dimulai sekitar pukul 7.38 menit pagi waktu Hawaii.
Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Port Harbor diserang setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat torpedo dari AL Jepang. Tercatat 8 kapal tempur Amerika Serikat atau battleship mengalami kerusakan parah, 4 diantaranya tenggelam. Serangan ini juga menyebabkan 188 pesawat terbang Amerika Serikat rusak dan 2.403 orang meninggal dunia, serta 1.178 luka-luka. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia Menyapa Siang. Kita akan lanjutkan kembali membincangkan ya mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Masih bersama dengan Pak Rusmin Dempuri, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli media Kementerian Koperasi dan UKM. Tadi Pak Rusmin kan menyebut memang angkanya besar ya pelaku UMKM di Indonesia itu puluhan juta, 60 juta ya? Iya, 64 juta unit. 64 juta pelaku usaha mikro kecil Kecil menengah di Indonesia. Nah ini mereka semua perlu diberikan pendampingan untuk bisa meningkatkan kualitas produknya, termasuk pelaku usahanya ya SDM itu sendiri. Pak Rusmin, ini kalau terkait dengan digitalisasi, tadi kan di awal Pak Rusmin sempat menyinggung ya, seperti perkembangan teknologi mau tidak mau harus menyesuaikan begitu para pelaku UMKM ini, SDM-nya sendiri ya. Kalau boleh tahu Pak, ini secara persentase saja, seberapa sih persentase pelaku UMKM kita yang sudah melek digital dan bagaimana selama ini fasilitas mereka ya? Bagaimana pemerintah atau negara memberikan fasilitas mereka untuk mengembangkan usahanya di bidang digitalisasi ini, Pak? Oke, baik Mbak Luna. Sejak peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI pada tahun 2020, jumlah pelaku UMKM yang onboarding itu sudah mencapai total kumulatif sekitar 22,68 juta UMKM, Mbak Luna, sekitar per Juni 2023 lah. Yeah. Dan itu akan terus diprediksi akan terus bertambah, sehingga target pemerintah untuk 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital pada tahun 2024 itu dapat terwujud. Nah, jadi ada tantangan pelaku usaha mikro beradaptasi di era teknologi saat ini sangat terkait dengan literasi digital ya, usaha mikro, dan kualitas SDM itu sendiri gitu yang harus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap pengetahuan dari kemampuan digital UMKM. Nah, di samping itu juga hasil survei dari DS Inovatif nih, tantangan lain yang dialami dalam adopsi digital oleh UMKM antara lain yaitu keterbatasan infrastruktur digital itu sendiri gitu yang kurang memadai, yaitu akses konektivitas yang terbatas dan perangkat teknologi yang tersedia juga. Jadi masih banyaklah wilayah terpencil atau pedesaan di Indonesia yang belum memiliki akses konektivitas internet. Kondisi ini akan secara otomatis akan mempersulit ya pelaku usaha mikro di area ini. Jadi untuk memanfaatkan e-commerce dan pemasaran melalui online itu penting, istilahnya kita untuk meningkatkan istilahnya infrastruktur yang untuk mendukung akses internet. Dan seterusnya juga ada akses sumber keuangan. Ini akses sumber keuangan ini juga menjadi hambatan bagi digitalisasi UMKM ya. Karena di negara berkembang, kalau menurut Micro Small Medium Enterprise Empowerment Report tahun 2022 itu baru sekitar 60% UMKM di negara berkembang ini untuk dapat memiliki akses kredit formal. Sehingga ini bagi mereka sulit untuk berinvestasi dalam teknologi digital. Dan yang seterusnya yaitu keamanan digital juga penting, Mbak Lisa, bagi UMKM. Karena menurut lembaga survei indikator terhadap persepsi masyarakat tentang pemerataan akses digital di Indonesia itu 42% mereka pengguna atau pelaku aplikasi digital di kita ini ragu gitu loh, atau bahkan merasa tidak terjamin kerahasiaan data pribadi mereka pada aplikasi digital gitu.
Oke, masih ada keraguan berarti ya. Jadi ini tantangannya untuk digitalisasi pelaku UMKM ini, akses internetnya yang belum merata, kemudian pengembangan usaha dari sisi pendanaan ya, kredit yang formal itu tadi, serta keamanan digital ini yang masih diragukan ya. Iya. Tapi kalau begitu biasanya pendampingannya seperti apa Pak untuk melakukan atau apa ya, menyebarkan ekosistem digital untuk masyarakat UMKM ini, seperti apa pendekatannya Pak? Jadi pendekatan yang kita lakukan dalam pendampingan ini ya, kita menyediakan suatu platform juga, platform pendampingan dan pelatihan melalui melalui learning management system yang kita sudah upload di website kementerian, dan teman-teman masyarakat atau pelaku UMKM dapat istilahnya melihat di sono gitu loh. Untuk istilahnya mereka bisa terlibat nanti istilahnya di ekosistem yang kita buat itu sendiri. Dari mulai mereka hulu ke hilir, kita bisa melakukan istilahnya pelatihan dan pendampingan bagi teman-teman di UMKM. Artinya apakah ini mereka harus apply dulu, harus mendaftar dulu untuk bisa mendapatkan pendampingan, atau dari pemerintah sendiri, dari kementerian atau dinas begitu ya yang ada di daerah, langsung terjun ke masyarakat nih Pak? Kita tetap karena kita kegiatan kita ini kan kita ada yang sifatnya konvensional, juga ada juga sifatnya yang istilahnya online ya. Jadi kalau yang sifatnya online mungkin teman-teman pelaku UMKM bisa mendaftar dulu ke kita gitu loh. Tapi kalau mamanya kita langsung di daerah itu, biasanya kalau mamanya kita pelatihan secara konvensional ya, kita bersinergi dengan teman-teman di dinas di daerah untuk pemerintah di daerah bisa mencari istilahnya pelaku-pelaku usaha yang mana bisa kita latih sesuai kebutuhan dia, dan kita lakukan pendampingan. Pendampingannya langsung terjun ke masyarakat iya. Ya, berarti ya, ke pelaku usaha gitu. Tapi kalau berkaitan dengan akses digital itu tadi, apakah selama ini mungkin Kementerian Koperasi kan juga melakukan monitoring juga Pak ya, untuk melihat di sebaran pelaku UMKM di Indonesia ini. Apakah di daerah-daerah 3T misalnya itu yang masih terbatas akses internetnya, sehingga itu yang di-push atau dipacu untuk kualitas SDM-nya, atau seperti apa ini Pak? Kita juga menyasar Bu ke daerah-daerah 3T ya, terluar, terdepan dan tertinggal itu. Tapi tadi lagi kembali kepada istilahnya terkait dengan istilahnya keterbatasan konektivitas, tapi saya yakin ya pemerintah juga dari instansi teman-teman di kementerian lain yang terkait dengan istilahnya penyediaan fasilitas internet ini, mereka akan mengepus. Tapi kalau dari sisi kita di Kementerian Koperasi ya, kita juga punya program istilahnya 30 juta UMKM itu bisa onboarding, dan di tahun 2024 itu insya Allah itu bisa terlaksana gitu loh. Bisa tercapai target dari itu. Jadi kayak misalnya mengenalkan sistem upload barang dagangan di e-commerce begitu ya Pak ya? Iya. Pembelajarannya. Pembelajaran kita bagaimana kita melatih mereka istilahnya terkait dengan digital di social commerce. Mereka bisa istilahnya, jadi media itu tidak sekedar dipakai cuman sosial media, tapi kita dari sisi social commerce juga kita masuki mereka untuk ini. Mereka istilahnya aktif berjualan atau enggak menawarkan produk-produknya di platform-platform yang ada di sosial media. Rata-rata mereka sudah punya sosial media? Rata-rata sudah. Tapi terus terang mereka cuma memakai sekedar sosial medianya aja. Jadi sosial commerce mungkin belum terlalu banyak. Nah, itu yang kita akan dorong mereka untuk istilahnya bisa melakukan penjualan di social commerce gitu. Baik. Kalau kita berbicara mengenai kondisi saat ini Pak, bagaimana sih sebetulnya daya saing usaha mikro di Indonesia saat ini Pak? Kalau tadi kita lihat pelaku UMKM di Indonesia ini sekitar 64 juta, dan itu terbanyak jumlah itu di Asia Tenggara gitu ya. Dan itu mayoritasnya adalah pelaku usaha mikro. Jadi kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi non migas itu, dan sebagai juga
penopang ekonomi digital itu bisa diandalkan ya platform. Namun jumlah yang sangat banyak tersebut tidak berbanding lurus dengan daya saing mereka. Ya secara umum usaha mikro ini cenderung tetap pada model bisnis yang berkonvensional tanpa mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik produk mereka. Jadi di era globalisasi ini, khususnya di digital saat ini, UMKM tidak memanfaatkan teknologi digital dapat kehilangan kesempatan. Jadi rugi bagi mereka istilahnya tidak memanfaatkan teknologi ini, karena juga teknologi digital ini juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing gitu ya. Dan boleh, juga ya, Pak Rusmin mohon maaf, nanti boleh dicontohkan seperti apa ya yang masih bertahan dengan konvensional, dan bagaimana upaya untuk bisa memacu mereka supaya onboarding itu tadi ya ke digital. Ditahan dulu Pak Rusmin, kita sapa pendengar kita yang sudah bergabung, Pak Caca di Lampung. Selamat siang Pak Caca. Selamat siang, Wak. Ya silahkan langsung dengan pertanyaannya dengan Pak Rusmin. Nanya masalah UKM itu ya. Ini enggak usah ke ini ikut dibawa kemana gitu. Ini udah warung udah jadi, tapi cari dana itu alangkah susahnya, Mbak. Apa melalui koperasi, apa melalui apa gitu loh. Yeah. Udah nggak usah ditawarin kemana-mana, meskipun diajak pameran kemana ini udah jalan. Tapi warung apa ini Pak Caca? Jualan soto, apa? Rumah makan. Oh soto, warung makan. Iya, ini banyak ini menunya sampai 7. Iya. Nah, tapi ya itu terkendalanya itu dana itu, Mbak. Dana. Itu saja ya, Pak Caca? Atau mungkin dari Pak Rusmin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Caca untuk follow-up-nya? Iya, gimana ya? Cukup baik. Ya Pak Rusmin ya? Cukup. Baik, makasih Pak Caca, nanti ditunggu ya penjelasannya. Makasih ya. Makasih. Ini namanya banyak juga yang masih terkendala dengan masalah pendanaan. Tadi Pak Rusmin kan juga sempat menyinggung ya, itu salah satu tantangannya ya. Pengen mengembangkan usaha, kalau tadi Pak Caca itu usahanya warung soto gitu ya. Tapi nanti dijawabnya Pak Rusmin, Pak Caca juga ditunggu, kita harus break lagi. Nanti selepas ini ada pendengar berikutnya yang ingin berinteraktif langsung, silakan bisa menghubungi line telepon Pro 3 021 352 3172 dan juga 386 6712. Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno 30 September 1960. Beliau memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi perdamaian, ideologi yang mendekatkan yang terpisah, merekatkan yang terbelah. Itu intinya. Kemudian Pancasila juga disebut sebagai ideologi yang universal. Semua negara pasti percaya dan setuju, oh iya nilainya memang cocok untuk berbagai negara. Nah pertanyaannya adalah apakah setelah diperkenalkan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia? Itu yang penting. Saya dengan yakin mengatakan iya, ditindaklanjutin kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Contoh, nggak usah jauh-jauh, ketika Pak Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia, itu saya menduga dan saya yakin bahwa itu adalah cerminan refleksi komitmen beliau terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi perdamaian. Beliau ke sana adalah membuka pintu dialog. Dialog adalah musyawarah, musyawarah adalah Pancasila. Very clear, man. Nah, disitulah kelihatan bahwa sejak 1960 Bung Karno memperkenalkan, ditindaklanjuti oleh para penerusnya, termasuk diplomat muda seperti Mbak Nana. Di PBB kita perjuangkan nilai-nilai itu. Bu Retno begitu juga. Begitu beliau diangkat terpilih menjadi co-chairs untuk COVAX. COVAX itu adalah lembaga distribusi vaksin di bawah WHO. Bu Retno terpilih sebagai ketua, salah satu ketua bersama. Pertanyaannya, kenapa beliau mau? Tidak ada lain, itulah refleksi komitmen beliau terhadap Pancasila. Karena COVAX itu memberikan distribusi vaksin untuk negara berkembang yang miskin. Membantu orang miskin itu adalah sosial kemanusiaan. Darmansyah Jumala SEMA, Dewan Pakar BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, ketika menyampaikan pendapatnya
tentang Pancasila, inspirasi dunia untuk kesejahteraan dan perdamaian untuk Oase Indonesia. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda yang memiliki problematika yang tidak jauh berbeda dengan Pak Caca, pendengar kita di Lampung tadi, nampaknya perlu mendengarkan penjelasan dari Pak Rusmin dari Kementerian Koperasi dan UKM ya, bagaimana akses permodalan untuk bisa membantu para pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini nampaknya untuk bisa mengembangkan usahanya. Karena ini salah satu bentuk pendampingan juga ya untuk para pelaku UMKM ya Pak Rusmin ya. Iya, sebenarnya. Silakan Pak. Jadi buat persoalan yang dihadapi oleh Pak Caca ini dari Lampung terkait sumber permodalan ya, pembiayaan ya. Pemerintah sudah memiliki program KUR ya sebenarnya ya, yang bisa diakses oleh masyarakat, para pelaku UKM gitu loh. Jadi kalau mamanya emang Pak Caca ini memang benar-benar pelaku usaha gitu kan, secara apa istilahnya, perhitungan bisnis sudah berjalan ya, bisa diarahkan untuk istilahnya mengakses pembiayaan di KUR gitu loh. Karena nanti di KUR itu juga pemerintah kan juga dari sisi biaya yang bisa diakses itu juga lumayan besar ya kalau bagi pelaku usaha mikro ya, bisa sampai istilahnya sekitar 500 ya kalau yang produktif itu ya. Tapi kalau yang non produktif itu kalau nggak salah tuh masih sekitar 50 juta lah gitu. Jadi masyarakat di setempat itu yang di daerah itu mungkin ya nanti teman-teman kita di daerah itu juga dari dinas-dinas kooperatif juga mungkin bisa melakukan sosialisasi terkait dengan istilahnya pembiayaan KUR itu sendiri, bagaimana bisa diakses, karena KUR itu pun juga istilah merupakan program pemerintah yang sangat strategis dan itu pasti dijalankan, dan itu punya istilahnya aturan, baik aturan yang aturan yang untuk mempermudah lah sifatnya, karena dari salah satu dari PP 27 itu juga untuk undang terkait dengan kemudahan berusaha gitu. Yeah. Jadi mungkin jawabannya mungkin tidak semuanya, belum belum memuaskan Pak Caca ya, tapi dari sisi kita di pemerintahan kita sudah menyiapkan suatu program KUR ya, kredit usaha rakyat, dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia untuk Islam mendapatkan KUR itu sendiri gitu loh. Berarti ini pendampingan yang dilakukan untuk SDM-nya juga mengarahkan ya untuk bisa mendapatkan akses permodalan melalui KUR itu tadi ya. Karena mungkin saja pelaku UMKM belum tahu tentang program KUR sehingga ini perlu disosialisasikan begitu Pak ya. Bener. Tapi boleh menyinggung lagi, ini kalau terkait dengan persyaratan untuk bisa mendapatkan permodalan bantuan dari KUR ini sendiri, seperti apa misalnya nih Pak? Kalau untuk persyaratannya itu yang jelas masyarakat itu punya usaha ya, punya usaha yang bisa mungkin dibuktikan istilahnya dari dia punya legalitasnya gitu loh. Nanti saya rasa itu aja sih persyaratannya ya, karena emang kalau secara istilahnya yang lain-lain itu kayaknya tidak ada ya gitu loh. Cukup mereka punya usaha, dan itu istilahnya mereka mengajukan, nanti ada kantor bank khusus yang emang dia melayanin KUR itu bisa ditanya itu persyaratan yang lainnya gitu loh. Apakah sampai harus melihat ke pembukuan juga ini Pak biasanya persyaratan? Biasanya iya. Kredit dilihat juga istilahnya performance-nya juga ya, performance dari istilahnya kemampuan dari neraca dari istilahnya pelaku usaha mikro itu sendiri gitu loh, untuk mereka bisa mengakses gitu. Tapi pada prinsipnya KUR itu emang diperuntukkan untuk para pelaku usaha mikro ya, yang istilahnya dia secara modal tidak terlalu banyak, dan juga istilahnya pemerintah juga tidak mewajibkan untuk
bank itu meminta istilahnya kolateral gitu loh, karena itu udah dijamin sama pemerintah gitu. Pak, dari pengalaman Pak Rusmin sendiri ya melakukan monitoring pendampingan ini di seluruh daerah ini, banyak tidak pelaku UMKM ini yang masih bingung atau masih belum menerapkan pembukuan dengan tepat gitu? Karena ini kan salah satu faktor peningkatan kualitas SDM juga dalam hal pembukuan. Nanti jangan-jangan masuk enggak, keluar modal terus gitu ya. Repot kalau sudah begitu usahanya. Nggak maju-maju nih Pak Rusmin. Silakan Pak. Banyak ya? Banyak banget. Dengan jumlah pelaku usaha yang segitu pasti banyak Mbak. 64 juta. Dan itu pun kita mungkin dengan istilahnya kendala dari SDM kita sendiri yang terbatas. Jadi kita juga istilahnya tapi itu kan di pusat. Teman-teman di daerah mungkin juga sama melakukan hal yang kita lakukan juga gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya banyak nggak pelaku UMKM ini yang tidak mencatat laporan keuangannya atau catatan usahanya, itu pasti banyak. Banyak. Justru ini juga yang menjadi materi yang harus disampaikan ya untuk para pelaku UMKM supaya tertib ya. Benar Mbak. Harus iya, harus tertib. Repotnya gitu tadi Pak, kalau keluarnya tahu-tahu kok ininya keluar terus, produksi terus, tapi penghasilannya kok minim gitu. Ternyata salah di pembukuan. Iya. Oke, tapi gini, kalau begitu kita kan lihat ya betapa pentingnya pendampingan dan juga peningkatan kualitas SDM untuk usaha mikro di Indonesia. Apa saja nih Pak yang bisa digarisbawahi dari pentingnya mendampingi pelaku usaha mikro ini Pak? Jadi kalau lihat pentingnya ini, manfaat teknologi digital dulu ya, yang kita lihat tadi sebagai peningkat daya saing usaha mikro, antara lain yaitu ya untuk meningkatkan jangkauan pasar, yaitu memperluas peluang penjualan. Nah, yang tadi yang Mbak Luna bicarakan juga ini mengurangi biaya gitu, jadi meningkatkan efisiensi, jadi efisiensi operasional. Jadi teman-teman pelaku usaha ini ya dalam usaha dia sudah mempunyai semacam catatan laporan keuangan sederhana lah yang bisa diterapkan, dan juga itu juga bisa mempercepat proses pemasaran dan penjualan dan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Jadi apa yang disampaikan sebelumnya bahwa lebih dari 22 juta UMKM onboarding di usaha mikro dikatakan sudah terdigitalisasi jika mereka sudah ke platform e-katalog ya, dan sudah menggunakan media sosial dalam promosi usahanya. Oke. Kita sapa lagi pendengar berikutnya, Pak Agung di Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mbak Penyapa RI dan Pak narasumber terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Iya ya. Begini, keadaan UMKM kan tidak sama semua, berbeda-beda, terutama dalam kemampuan mengelola manajemen UMKM. Dan memang benar kata Pak narasumber tadi, sebaiknya itu UMKM harus memiliki perhitungan pendapatan dan pengeluaran sendiri. Tapi dalam kenyataannya memang benar Pak, ada beberapa wirausahawan UMKM yang tidak mencatat pendapatan pengeluarannya. Jadi begitu saatnya mengangsur, lalu tidak bisa mengangsur, udah tidak ada bukti-buktinya apa-apanya. Nah, ini menyulitkan jika terjadi kredit macet. Padahal kita tahu sendiri kurang lebih di tahun 2023 ada 22,9 triliun yang kredit macetnya itu dari UMKM yang mengambil KUR. Dan ini kan ada yang kelasnya mikro, ada yang kelasnya kecil dan lain-lain itu. Ada yang pakai jaminan, ada yang tidak ya Pak ya kalau tidak salah. Kemungkinan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Agung di Jakarta Selatan. Silakan Pak Rusmin bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi mungkin ya tadi kami mengharapkan juga kalau momennya di pemerintah ini emang istilahnya pelaku UMKM ini salah satu istilahnya kualitas SDM itu meningkat ya, mereka juga istilahnya terkait dengan literasi keuangan ya, yang tadi disampaikan nama juga sama Pak Agung tadi ya, teman-teman pelaku UMKM itu wajib lah istilahnya memiliki catatan keuangan atau laporan keuangan sederhana yang istilahnya yang tidak membingungkan mereka, dan itu juga menjadi modal mereka juga nanti istilahnya dalam laporan keuangan itu apabila istilahnya mereka dibutuhkan untuk istilahnya perluasan pengembangan usahanya dan membutuhkan permodalan ke perbankan gitu loh. Mbak Luna.
Jadi apa saja nih Pak Rusmin dukungan program-program pemerintah untuk mendampingi dan juga meningkatkan kualitas SDM usaha mikro ini? Apakah termasuk itu juga tadi mendampingi tidak hanya digitalisasi tetapi juga mendampingi dari sisi pembuatan pembukuan atau laporan keuangan atau apa saja nih programnya? Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM usaha mikro dengan membangun ekosistem transformasi usaha mikro yang utuh dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Tahun ini melalui Deputi Bidang Usaha Mikro menargetkan sebanyak 5.697 pelaku usaha mikro yang ditingkatkan kapasitas usahanya. Dalam bentuk yang diberikan adalah dari sisi kebijakan, yaitu pemerintah dengan tegas mengamanatkan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui PP 7 tahun 2001 untuk memberikan dukungan spesifik bagi UKM. Yang kedua selanjutnya dari sisi program kegiatan strategis pendampingan usaha mikro telah dilakukan antara lain yaitu pendampingan mikro mandiri yang merupakan inisiasi program peningkatan kualitas SDM usaha mikro tahun 2003 dan telah dilaunching oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM tanggal 19 Mei 2003, yaitu program ini tidak hanya sekedar memberikan fasilitas pelatihan saja tetapi juga mendapatkan pendampingan intensif selama 6 bulan ya untuk bisa berhubung dengan mitra bisnis stakeholder. Jadi terdapat sekitar 300 pelaku usaha yang sudah mengikuti program pendampingan ini yang sebelumnya sudah mendapatkan fasilitas pelatihan dari unit kita di ASD pengembangan kapasitas usaha mikro pada Deputi Usaha Mikro. Terus metode pendampingan terbagi menjadi dua ya, yaitu pertama pendampingan aspek konten, artinya pendampingan bagi para pelaku usaha mikro yang berfokus kepada pembekalan ilmu pengetahuan secara teori dan studi kasus. Dan yang kedua pendampingan aspek konteks, artinya pendampingan bagi para pelaku usaha mikro yang berfokus kepada praktikal aspek guna meningkatkan kapasitas SDM. Jadi peningkatan skala bisnis, peningkatan proses produksi, usaha mikro masuk ke dalam ekosistem digitalisasi. Dan usaha mikro termitra dengan unit mitra besar, unit usaha besar, menengah dan besar ya. Dan yang kedua yaitu pendampingan vokasional, yaitu bagi SDM usaha mikro yang diberikan untuk peningkatan keterampilan secara teknis di 7 sektor ya, 7 sektor yang sudah kita tetapkan, yaitu di sektor kuliner, pariwisata, home decor, fashion, ekonomi kreatif, perikanan dan peternakan, dan perkebunan, juga kelompok disabilitas. Dan fokus yang lebih menitik beratkan pada pengembangan keterampilan teknis vokasional yang diperlukan untuk menjalankan usaha, dan metode ini bersifat praktis dan langsung yang terkait dengan usaha bisnis yang dijalankan. Peserta didik itu akan terlibat dalam kegiatan praktikum, stimulasi dan pembelajaran langsung baik online maupun offline. Dan yang ketiga itu ada penyediaan fasilitasi pembelajaran berbasis e-learning dalam format Akademi Mikro Akademi 2023. Jadi kehadiran media pembelajaran ini juga merupakan respon dan adaptasi perkembangan teknologi yang ada, Mbak. Jadi untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SDM usaha mikro secara luas dimanapun berada gitu. Dan kami juga meyakini bahwa Akademi Mikro Mandiri ini menjadi pilihan bagi para pelaku usaha yang bersungguh-sungguh ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam mendukung pengembangan dan kemajuan usahanya gitu loh. Jadi e-learning ini juga istilahnya mempunyai memiliki suatu sistem, yaitu learning management system ya, di mana pelaku usaha dapat memilih salah satu dari 3 program kelas e-commerce ya, dari 3 kelas, yaitu kelas pertama itu e-commerce, yang kedua kelas branding dan packaging, dan yang ketiga kelas manajemen keuangan mikro. Jadi masyarakat yang istilahnya pengen meningkatkan kapasitasnya di website kita itu sudah tersedia, Mbak, kelas-kelasnya, pilihannya itu bisa yang tadi yang saya utarakan, yaitu e-commerce, branding, packaging, dan manajemen keuangan mikro.
Baik, ditahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada segmen terakhir ini, Pak Rusmin. Bagaimana caranya masyarakat bisa mengakses pembelajaran ataupun pelatihan yang sudah disediakan oleh kementerian ya, oleh pemerintah ya. Kami akan lanjutkan setelah kita jeda dengan informasi sekilas berikut ini. Kilas Berita. Kilas Berita. Klub Liga Jerman atau Bundesliga Bayern Munchen resmi merekrut penyerang Brian Zaragoza dari Granada pada bursa transfer musim panas 2024. Brian akan bergabung dengan The Bavarians dengan durasi kontrak hingga Juni 2029. Bayer rela merogoh kocek sebesar 15 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah untuk memboyong Brian menuju Allianz Stadium. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah mencetak 5 gol serta 2 assist untuk Granada pada musim ini. Informasi lainnya bisa Anda akses di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara. Kita langsung ke Jayapura ya. Warga dihimbau tetap tenang. Informasi dan laporan isu serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Roti. Pendengar Pro 3, sebanyak 200.000 lebih masyarakat Nusa Tenggara Barat masuk dalam kemiskinan ekstrim. Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Untuk meningkatkan kualitas SDM usaha mikro, pemerintah sudah menyediakan berbagai program ya, diantaranya adalah bentuk pelatihan untuk memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha mikro ini. Nah, bagaimana cara bisa mengakses atau layanan ini begitu ya Pak Rusmin ya, untuk bisa mengakses training-training yang tadi sudah Pak Rusmin sampaikan ini Pak? Masyarakat bisa langsung ke website kita ya, Mbak Luna, di edukukm Kementerian Koperasi.com. Jadi dicek aja, dilihat aja itunya website kita. Nanti monggo masyarakat bisa memilih itulah. Tapi ini khusus untuk pelaku usaha ya, yang sudah berjalan usahanya gitu, atau bagi yang baru mau memulai? Bagi yang mau memulai pun juga bisa sih sebenarnya, ya. Karena di situ juga ada banyak pilihan ya, pilihan kelas kewirausahaan gitu loh, yang bagi yang sifatnya istilahnya motivasi atau apa gitu. Karena mungkin masyarakat pun juga istilahnya banyak yang minat untuk menjadi seorang wirausaha, tapi mereka itu ragu dalam hal melangkah. Jadi mungkin disitulah nanti mereka akan istilahnya diberikan motivasi ya kan, terkait apa yang harus mereka ambil gitu untuk next step gitu istilahnya, dengan istilah yang sudah jangan ragu-ragu gitu loh kan ini. Karena ini program pemerintah juga ya kan istilahnya untuk menciptakan pelaku wirausaha gitu, baik itu di kalangan generasi muda gitu. Termasuk milih kira-kira buka usaha apa gitu, ada Pak Rusmin? Bisa, ada, bisa. Saya mau ikut kalau gitu. Jadi ini lewat website ya? Ya, website. Bisa diakses. Akses di mana tadi Pak? Di platform edukukm. Edukukm. Kita edukukm Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, itu dia. Baik. Terakhir Pak Rusmin, ini apa ini yang menjadi harapan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro dalam hal ini peningkatan kualitas SDM usaha mikro tadi supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan dan juga tantangan zaman ini? Jadi harapan pemerintah ke depan ini terhadap usaha mikro tentu melalui transformasi usaha mikro ya, yang berkualitas SDM-nya dan daya saing usaha mikro yang meningkat, sehingga upaya mendorong UKM naik kelas juga terwujud. Terus usaha mikro Indonesia juga harus mampu meningkatkan daya saingnya di tengah tantangan dunia global dan digitalisasi.
Selain itu, pelaku usaha muda yang berasal dari kalangan mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi wirausaha andal yang mengedepankan inovasi produk berbasis teknologi dengan memanfaatkan berbagai macam dukungan fasilitas maupun program yang telah disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta. Ya, itu dia ya yang menjadi harapan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi para pelaku usaha mikro. Benar. Karena dengan program-program yang sudah disusun oleh pemerintah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas begitu ya Pak Rusmin. Terima kasih Pak Rusmin sudah menyampaikan informasi penting ini ya untuk masyarakat Indonesia, para pendengar Pro 3 RRI. Mudah-mudahan ini bisa diambil kesimpulan dan juga pelajaran yang berharga dari diskusi kita siang. Sama-sama Mbak Luna, terima kasih banyak. Baik, pendengar, itu tadi kami baru saja hadirkan perbincangan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM ya, Pak Rusmin Dempuri, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli media dari Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah kami hadirkan dalam dialog Pro 3 RRI siang hari ini kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan ini sekaligus juga menuntaskan perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Siang Pro 3. Saya Luna Elia dan juga Pak Rusmin dari Kementerian Koperasi dan UKM pamit undur diri. Selamat siang.